Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat PT Hegseth terima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin di Pentagon. Pertemuan ini, pemirsa, menyepakati bentukan Major Defense Cooperation Partnership atau Kementerian Kerja Sama Pertahanan Utama di antara kedua negara. Minister Syafri, welcome to the Pentagon. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon pada Senin waktu setempat. Dalam pertemuan itu, keduanya menyepakati mitra kerjasama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) di antara kedua negara. Kemitraan ini menjadi kolaborasi pertahanan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Syafri dan Hegseth juga berkomitmen memperluas cakupan dan kompleksitas latihan bilateral maupun multilateral guna memperkuat kapabilitas kolektif dan menjaga perdamaian. Selain urusan pertahanan, Hegseth juga mengapresiasi bantuan Indonesia dalam upaya pemulangan prajurit Amerika Serikat yang gugur di masa lampau. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. I appreciate your continued support in helping the United States find, return, and protect the remains of our soldiers who fought alongside Indonesians during World War II. Di balik kerjasama ini, ramai di jagat maya akan pemberitaan persetujuan final yang membolehkan pesawat militer Amerika Serikat bebas melintas di wilayah udara Indonesia. Isu ini memicu perhatian publik usai dokumen proposal akses penerbangan Amerika Serikat beredar di media asing. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait membantahnya. Ia menegaskan pemberitaan itu masih dalam tahap pembahasan awal dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan setiap kerjasama pertahanan dengan negara lain selalu dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan langsung saja pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan isu pesawat militer Amerika Serikat yang bebas melintas di kawasan udara Indonesia, telah bergabung bersama dengan kami secara virtual Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2000 ataupun periode 2022-2002 sampai dengan 2005, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Cepi, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Sore. Pak Cepi, kita sudah mendengar isu adanya dugaan kebebasan bagi pesawat militer Amerika Serikat yang bebas melintasi wilayah udara Indonesia. Ini memicu banyak sekali perdebatan di masyarakat Indonesia khususnya. Kemudian ada dibantah oleh Kemenhan dan menyatakan bahwa kebijakan itu masih sebatas rancangan saja, Pak Cepi. Menurut tanggapan Anda, seperti apa? Iya, ini menarik ya, isu menarik tentang wilayah udara. Saya ingin memberikan gambaran umum terlebih dahulu ya, bagaimana Indonesia mengelola wilayah udara nasional. Ada catatan-catatan penting di sini, bahwa wilayah udara di atas teritori NKRI sampai dengan detik ini itu tidak dideklar ya, tidak dinyatakan di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 45, walaupun sudah 4 kali melalui tahapan amandemen. Ya. Kelompok kerja Guru Besar Hukum Udara UNPAD itu sudah berusaha mengusulkan dalam 4 tahapan amandemen itu untuk memasukkan udara sebagai wilayah kedaulatan, tetapi tidak atau belum berhasil. Jadi secara konstitusi kita tidak mendeklar wilayah udara di atas teritori Republik Indonesia sebagai wilayah kedaulatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada wilayah udara di atas teritori Republik Indonesia di perairan Selat Melaka yang merupakan wilayah yang sangat strategis, yang merupakan the most critical border. Itu sejak kita merdeka sampai detik ini kita tidak menguasai itu, kita tidak mempunyai wewenang untuk mengaturnya, karena itu merupakan warisan kolonial Inggris di Singapura dan kolonial Hindia Belanda di Batavia, menyetujui bahwa wilayah udara
yang sekarang di atas teritori Indonesia di Selat Malaka itu berada di bawah kewenangan pengelolaan otoritas penerbangan Singapura. Jadi di konstitusi nggak ada, di Selat Malaka pun kita tidak berkuasa. Itu adalah the most critical border. Dan ini dikukuhkan pada tahun 2022 dalam perjanjian Indonesia-Singapura bahwa kita berikan kepada Singapura wilayah itu dengan kemasan yang bagus tentunya, yaitu menyatakan bahwa wilayah udara yang disebut sebagai ex-FIR Singapura yang sekarang menjadi FIR Jakarta itu didelegasikan kepada Singapura untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Ya. Ya, sebenarnya dikasih tapi ya dalam kemasan yang seperti itu. Yang ketiga adalah pada UNCLOS 82 Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, tetapi harus memberikan akses, harus memberikan lintas bebas, yaitu berupa ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. UNCLOS adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, jadi itu hukum laut, hukum udara tidak ada. Masalahnya di atas ALKI itu diperlakukan juga sebagai lintas bebas oleh banyak pihak dan banyak negara. Ini adalah pertentangan antara rezim hukum udara internasional dengan hukum laut. Hukum udara internasional itu rujukannya adalah Konvensi Chicago yang mengatakan bahwa air sovereignty itu adalah komplit dan eksklusif. Tidak boleh ada celah di mana pesawat asing melintas tanpa izin. Oke. Jadi itu ya. Silakan. Baik, tapi yang kemudian sekarang menjadi pertanyaan sebetulnya dengan posisi Indonesia, kemudian juga dengan sikap Indonesia, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pihak Kemenhan begitu ya, bahwa ini bukan kebijakan final, masih ada pengkajian lebih lanjut. Artinya memang bisa saja terjadi kemudian dan pada informasi sebelumnya kita pun sudah menyaksikan bahwa Indonesia pun memperkuat kerjasama keamanan begitu bersama dengan Amerika Serikat. Nah, dalam posisi Indonesia dan sikap Indonesia, Anda membacanya seperti apa? Dan jika memang dibetulkan dampak dan juga risiko bagi keamanan Indonesia jika pesawat militer Amerika Serikat boleh bebas melintas disepakati, akan seperti apa, Pak Capi? Ya, kalau persoalan bebas lintas sampai sekarang juga mereka bebas lintas ya. Tidak perlu dengan perjanjian, mereka bebas lintas, dan contohnya itu peristiwa Bawean tahun 2003 dan kita intercept itu F-18 US Navy karena dia tidak ada izin, kita intercept. Dan penjelasan mereka adalah dia merasa ini di international water katanya. Dia berada di udara bebas karena Amerika tidak meratifikasi UNCLOS 82. Kemudian dia juga dengan demikian tidak mengakui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian dia merasa bebas terbang. Dan ada isu airways di atas ALKI itu pun digunakan. Jadi saya pikir tidak perlu dengan perjanjian pun mereka terbang bebas. Dan mereka bisa terbang bebas di atas ALKI, mereka bisa terbang bebas di yang lebih kritikal lagi di Selat Malaka karena kita tidak memiliki wewenang di situ. Wewenangnya sudah kita delegasikan kepada Singapura. Baik, artinya sampai dengan saat ini artinya kita memang tidak memiliki wewenang apapun seperti yang Anda sampaikan bahwa sudah didelegasikan kepada pihak Singapura. Lantas apa kemudian kontribusi ataupun peran yang dimiliki oleh Indonesia untuk wilayah batas-batasannya sendiri dan kemudian juga dari sisi pertahanan Indonesia apakah tidak akan membahayakan, Pak Capi? Jelas membahayakan ya, kan kita itu teritori kita yang harus kita jaga. Tetapi sekali lagi secara konstitusi kita tidak mengklaim wilayah udara kita itu sebagai wilayah kedaulatan. Di Selat Malaka kita tidak juga punya wewenang. Di wilayah udara di atas ALKI itu pun masih sengketa antara hukum laut internasional dengan hukum udara internasional. Sehingga untuk melintas di wilayah Indonesia di atas ALKI dan di Selat Malaka, memang kita tidak ada kewenangan sama sekali dalam pengertian khusus untuk wilayah udara di atas ALKI itu masih dalam dispute ya. Jadi kita tidak memiliki kewenangan. Kalau pada waktu Bawean itu kita mengambil tindakan, itu sebenarnya sudah sering terjadi. Hanya pada tahun 2003 itu kita publikasikan ke media sehingga banyak orang yang tahu. Sebenarnya sudah sering dan itu sering terjadi. Dan sampai sekarang saya percaya itu terjadi.
Baik, terakhir singkat saja kalau begitu bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang Indonesia sudah ada pendelegasian ke Singapura dan lain sebagainya sehingga memang informasi ini tidak simpang siur diterima oleh masyarakat. Pak Capi, singkat saja, silakan. Ya, Indonesia harus segera bersikap bahwa kita harus menentukan bahwa wilayah udara di atas teritori kita adalah wilayah kedaulatan kita. Kalau itu kita declare sebagai wilayah kedaulatan, maka yang berlaku adalah hukum udara internasional, Konvensi Chicago yang mengatakan kedaulatan negara di udara sebuah negara adalah komplit dan eksklusif. Itu yang harus kita kejar. Saya kira itu aja. Baik, Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun ataupun periode 2002 sampai dengan 2005. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Sore, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Salam sehat selalu, selamat